Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mega Susantia dengan NIM 242062 dari Prodi PGSD semester 2 kelas C. Di sini saya akan membuat video refleksi pembelajaran dari awal hingga akhir semester untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Wawasan Kependidikan dengan dosen pengampu Dedi Arianto Banus, SPD, MED. Refleksi pembelajaran semester ini. Pelajaran di semester ini dari awal hingga akhir telah menjadi pengalaman yang menarik dan penuh pelajaran bagi saya, membawa saya dari titik yang mungkin awalnya saya tidak mengetahui tentang ilmu pendidikan maupun hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang ekonomi dan politik. Jadi saya itu lebih menggali pemahaman tentang hal tersebut. Dari perjalanan pembelajaran mata kuliah wawasan kependidikan, ada beberapa konsep yang menurut saya paling berkesan adalah yaitu ketika saya harus turun ke lapangan di lingkungan masyarakat seperti di Pasar Mini Data Manua untuk mereview salah satu stand yang ada di sana. Dari situ saya belajar dari pengalaman tersebut bahwasannya pandangan setiap orang tentang perspektif pendidikan itu sangat berbeda-beda. Dari situ saya juga mengetahui tentang tata cara dalam memahami pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Saya sendiri juga tidak pernah membayangkan bahwa untuk menjadi seorang calon tenaga pendidik itu tidak hanya soal mentransferkan ilmu, tetapi juga harus memahami tentang konsep-konsep pendidikan. Dan juga ada konsep yang menurut saya juga berkesan di pembelajaran mata kuliah wawasan kependidikan itu adalah hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang dimana pendidikan dalam ekonomi itu adalah sebagai modal manusia dalam pertumbuhan ekonominya. Pendidikan dalam politik sebagai keadilan sosial dalam distribusi pendidikan maupun perlindungan hak-hak individu. Pendidikan dalam sosial budaya juga memiliki peran dan fungsi yang mendalam bagi masyarakat, seperti pembentukan nilai moral dan etika, serta peningkatan mobilitas yang dimana pendidikan memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Jadi ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti pendidikan karakter di sekolah. Jadi di sekolah dasar itu biasanya anak-anak itu diajarkan untuk jujur, disiplin, gotong royong, serta menghormati guru dan sesama teman, dan mempelajari sejarah budaya lokal. Biasanya kurikulum pendidikan itu seringkali mencakup pembelajaran sejarah dan budaya daerah seperti upacara adat, tari-tarian daerah setempat, maupun musik-musik tradisional dan alat musik tradisional. Selanjutnya, konsep pembelajaran paling berkesan menurut saya juga di semester ini yaitu ilmu pendidikan, tinjauan klasik dan modern. Jadi pandangan klasik tentang ilmu pendidikan ini hanya berfokus pada moral dan etika yang menekan pada pentingnya pembentukan karakter moralitas suatu individu. Jadi bertujuan mengembangkan manusia itu menjadi manusia yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dan mampu berpikir secara kritis serta mengembangkan tanggung jawabnya. Selanjutnya juga ada pendekatan transmisi pengetahuan. Jadi metode pengajaran dalam pandangan klasik ini bersifat transmitif, di mana guru itu sebagai sumber pengetahuan dan siswa hanya sebagai penerima pasif. Jadi penekanan pembelajaran itu berbasis hafalan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Pandangan modern tentang ilmu pendidikan. Jadi pandangan modern tentang ilmu pendidikan itu berfokus pada perkembangan individu yang menekankan pada pengembangan potensi dan bakat setiap siswa yang bertujuan membantu siswa dalam mencapai tujuan hidupnya serta membangun keterampilan yang dibutuhkan masyarakat modern dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Dan pandangan modern tentang ilmu pendidikan ini juga menekankan pendekatan konstruktivistik. Dengan metode pengajaran dalam pandangan modern cenderung menggunakan pendekatan konstruktivistik yang dimana menekankan bahwa pengetahuan itu tidak ditransfer oleh guru secara pasif, melainkan harus dibangun secara aktif oleh siswa tersebut. Perbedaan utama pada pandangan klasik dan modern. Perbedaan utama pada pandangan klasik ini, dia hanya berfokus pada moral dan etika, juga pendekatan transmitif kurikulum yang tradisional. Jadi guru itu sebagai otoritas atau sebagai pemberi pengetahuan. Jadi siswa itu hanya sebagai penerima pasifnya, dan juga penekanan yang berbasis hafalan. Jadi pembelajaran itu kebanyakan yang berbasis hafalan serta kepatuhan siswa itu terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Perbedaan utama pada pandangan modern.
Dia berfokus pada perkembangan individu itu sendiri serta pendekatan konstruktivistik. Jadi pengetahuan itu tidak diterima secara pasif, melainkan pengetahuan tersebut dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan maupun orang-orang sekitar, serta penekanan pada kreativitas siswa dan cara berpikir kritis mereka dalam memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran. Perubahan pemahaman saya selama saya mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, saya itu lebih mengetahui tentang ilmu pendidikan itu seperti apa dan tata cara pandang setiap orang itu berbeda-beda tentang pendidikan, tentang bagaimana pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dari mempelajari mata kuliah wawasan kependidikan ini, saya menjadi lebih tahu bagaimana perbandingan antara pendidikan di luar negeri maupun di Indonesia. Contohnya pendidikan di luar negeri di Finlandia. Jadi pendidikan di Finlandia ini dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik yang ada di dunia. Jadi pendidikan di Finlandia itu tidak hanya dilihat dari hasil akademik siswa, tetapi juga dari pendekatan holistik yang menekankan kesejahteraan, kesetaraan, dan kebahagiaan bagi siswa. Tantangan dan insik selama perjalanan pembelajaran mata kuliah wawasan kependidikan ini, tentu ada banyak hal dan tantangan yang saya hadapi. Salah satunya adalah ketika saya diberi pertanyaan, saya tidak bisa memberikan jawaban yang konkret dan abstrak, dikarenakan perasaan gugup dan takut salah dalam menjawab. Dan juga pada saat ada tugas wawancara di Pasar Mini Data Manua, saya harus memberanikan diri untuk berbicara dan mewawancarai orang tersebut untuk mengetahui pendapatnya tentang perspektif pendidikan. Relevansi materi dengan kehidupan dan studi saya. Dengan mempelajari mata kuliah wawasan kependidikan ini, saya menjadi lebih mengetahui tentang bagaimana pendidikan itu adalah sebagai hal penting yang mendasari di kehidupan kita. Dalam studi saya dengan belajar wawasan kependidikan, saya menjadi lebih mengetahui bagaimana caranya menjadi seorang calon pendidik yang bisa memberikan penjelasan dan keterampilan yang baik bagi peserta didik di kemudian hari. Saya yakin bahwa apa yang telah dipelajari dari awal hingga akhir semester ini akan menjadi sangat penting sebagai bekal saya ke depannya nanti. Sekian penjelasan refleksi pembelajaran dari saya selama saya mengikuti mata kuliah wawasan kependidikan dari awal hingga akhir semester. Om Santi 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 Om Sahi.